تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak, yang nikmat-nikmat tersebut tidak akan mampu kita menghitungnya. Dan ketahuilah bahwa nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita adalah nikmatul Islam, di mana ini adalah agama, satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi agama bagi manusia, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah agama Islam. Dan ketahuilah pula bahwa orang-orang yang mencari agama selain daripada agama Islam ini, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala agama itu dan amalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mencari agama selain daripada agama Islam, maka tidak diterima agama itu darinya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian kaum muslimin azanillahu wa iyyakum, agama yang bisa memasukkan manusia ke dalam surga Allah hanyalah agama Islam. Ya, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yadkhulul jannah illa nafsu muslimah." Tidak akan masuk surga kecuali jiwanya orang muslim. Dan ketahuilah pula bahwa orang-orang yang di luar agama Islam, dan ini harus ditanamkan dalam diri kita dan kepada generasi kita, bahwasanya orang-orang kafir yang dikatakan juga sebagai non muslim, mereka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kekal dalam nerakanya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan juga orang-orang musyrik, mereka akan dimasukkan ke neraka jahanam selama-lamanya, dan mereka adalah seburuk-buruk makhluk di muka bumi ini. Namun kaum muslimin azanillahu wa iyyakum, seorang muslim harus memiliki sifat-sifat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia harus masuk ke dalam agama Islam ini secara kafah, secara keseluruhan. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak boleh memilih-milih, ini yang saya senangi, ini yang tidak saya senangi dalam Islam. Tidak. Dia harus masuk Islam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Islam ini secara keseluruhan, secara komprehensif. Kaum muslimin azanillahu wa iyyakum, seorang muslim sejati memiliki sifat. Yang pertama adalah sifat al-yakin. Sifat al-yakin ini dia meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-Nya.
Nabi Muhammad SAW adalah Rasul utusan Allah, la nabiyya ba'dah. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Dan dia meyakini satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi agama manusia hanyalah agama Islam. Ini keyakinannya harus tertanam, tancap keras dalam lubuk hati kita. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kita. Kita harus meyakini di dalamnya terkandung yaitu muatan-muatan. Yang pertama, bahwasannya kita meyakini tentang apa? Wujudullah. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki wujud. Allah itu ada. Ya, Allah itu ada. Bukan fata morgana, bukan hayalan seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang kufar yang tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kita meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang telah menciptakan kita, Allah yang memberikan rizki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta ini. Itu keyakinan kita. Kemudian yang ketiga, kita meyakini uluhiyah Allah. Kita meyakini bahwasannya yang berhak diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala dan tidak kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Kemudian yang ketiga, keyakinan kepada Allah adalah meyakini asma wal husna, dengan nama-nama Allah yang baik dan sifat-sifat Allah yang ulia, yang maha tinggi. Kita meyakininya, kita tetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menetapkannya, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menetapkannya, dan kita tiadakan apa-apa yang ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditiadakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini keyakinan yang pertama. Kemudian yang kedua, keyakinan kita kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang terkandung di dalamnya ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wa istinabu ma naha anhu wa jazar wa alla yu'badallaha illa bima syara. Yaitu yang pertama, kita mentaati apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Karena barang siapa yang mentaati Rasul, pada hakikatnya dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita membenarkan kabar-kabar apapun yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Kemudian yang ketiga adalah kita meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tinggalkan seluruhnya, tidak ada pengecualian ketika meninggalkan kemaksiatan. Berbeda dengan kita melaksanakan ketaatan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Namun ketika meninggalkan kemaksiatan, tidak ada mastata'tum. Tinggalkan seluruhnya, baik dosa besarnya, dosa kecilnya, baik yang zohir maupun yang batin, yang nampak maupun tersembunyi dosa-dosa. Ya, kita kebanyakan kaum muslimin azanillahu wa yakum mampu untuk meninggalkan dosa-dosa yang menampak. Ketika di kalangan manusia kita mampu, di pasar-pasar kita mampu meninggalkan kemaksiatan. Tapi yang kurang kita itu adalah ketika kita bersendirian, ketika kita di dalam kegelapan, kita melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, larangan-larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sendirian, ketika kegelapan. Ketahuilah kaum muslimin azanillahu wa yakum, Allah Subhanahu wa taala yang kita maksiati ke dalam kegelapan adalah pencipta kegelapan tersebut, kaum muslimin azanillahu wa yakum. Allah Maha tahu, Allah Al-Alim, Allah As-Sami, Allah Al-Basir. Tidak bisa kita menipu Allah Subhanahu wa taala. Memang manusia bisa kita tipu dengan penampilan kita, dengan kata-kata kita yang indah. Namun ketika kesendirian kita, inilah penentu keimanan kita kaum muslimin azanillahu wa yakum. Kemudian kaum muslimin azanillahu wa yakum, yang ketiga adalah keyakinan kita kepada agama Islam ini kaum muslimin azanillahu wa iyyakum. Ya, Islam dengan konsekuensi-konsekuensi yang ada di dalamnya. Kita harus berusaha untuk melaksanakannya, ya. Baik dalam sisi akidahnya, ya, sisi fikihnya, muamalahnya, akhlaknya yang terkandung dalam agama Islam, kita berusaha untuk melaksanakannya sekemampuan kita. Adapun tadi tentang kemaksiatan, tinggalkan seluruhnya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fi kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah
wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama tadi kaum muslimin azanillahu yakum, sifat seorang muslim sejati yaitu al-yakin. Kemudian yang kedua yang tidak kalah penting adalah harus ada pengorbanan di dalam Islam kaum muslimin azanillahu yakum. Sebagaimana Nabi dan para sahabatnya, mereka berkorban untuk Islam yang kita rasakan saat ini. Mereka mengorbankan jiwanya, hartanya, keluarganya, semua mereka korbankan untuk tegaknya agama Islam ini. Sampai dengan Islam yang kita rasakan ini, yang kita tenang melaksanakannya di saat ini. Namun ketahuilah di sana kaum muslimin azanillahu yakum, di Palestina sana, saudara-saudara kita susah untuk melaksanakan sholat Jumat seperti kita ini. Mereka dalam kesulitan, dalam rasa ketakutan akan dibom dan sebagainya. Maka kita di sini kaum muslimin azanillahu yakum, dalam kenyamanan, keamanan yang kita tidak bisa berjuang di sana dengan badan kita, kita hantarkan doa terbaik kita. Ana yakin di sini ada orang-orang soleh yang mereka mampu doanya menembus langit untuk memenangkan kaum muslimin di Palestina. Di saat-saat kita doa-doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di solat-solat kita, di sujud-sujud kita, di malam terakhir kita, dan orang-orang yang berpuasa. Jangan lupakan untuk mendoakan saudara kita di Palestina. Dan bagi orang-orang yang memiliki kelebihan harta, infakkan hartamu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Infakkan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Jangan sampai nanti di hari kiamat kaum muslimin azanillahu wa iyyakum, ya, mereka akan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita ingin masuk surganya Allah. Ada di sana orang-orang Palestina yang mereka mungkin tidak makan, tidak memiliki tempat tinggal, tidak mendapatkan pengobatan karena tidak punya harta seperti kita. Ya, mereka mengatakan, "Ya Allah, tahan dia. Dia tidak pernah uangnya sedikit pun, hatta 500 perak tidak pernah sampai ke Palestina." Tidak pernah sampai ke Palestina, hatta 500 perak dari hartanya yang banyak, 500 perak. Tidak sampai ke Palestina, subhanallah. Maka ini kewajiban kita kaum muslimin azanillahu wa iyyakum. Kita belum bisa untuk berjihad karena tidak ada panggilan dari pemimpin kita, waliul amr. Karena ketika seorang ingin berjihad, maka dia harus ada perintah dari amirnya, dari pemimpin kita. Kalau tidak ada, kita antarkan doa terbaik kita untuk kaum muslimin di Palestina. Dan yang memiliki harta, infakkan hartanya di Palestina, insya Allah akan berkah. Di sana diberitakan oleh orang-orang yang relawan di sana, anak-anak Palestina katanya, "Ya Allah, matikan kami ya Allah, ya, karena di surga kami tahu banyak roti," katanya. Apa maksudnya? Mereka saja di sana kelaparan, lebih baik mati saja makan roti di surga katanya. Ini panggilan untuk kita kaum muslimin azanillahu wa iyyakum. Panggilan. Jangan sampai anak keturunan kita bilang, "Abi, dulu waktu Palestina diserang, apa yang Abi lakukan untuk orang-orang Palestina?" Mereka akan tanya kaum muslimin azanillahu wa iyyakum. Dengan pertanyaan itu saja kita tidak bisa menjawabnya, apalagi pertanyaan Allah Subhanahu wa taala nanti kaum muslimin azanillahu wa iyyakum. Ini hari Jumat. Marilah kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik. Allahumma ansur muslimin fi Palestina. Allahumma ansur muslimina fi Palestina. Allahumma ansur muslimina fi Palestina. Allahumma ansur mujahidina fi Palestina. Allahumma ansur mujahidina fi Palestina. Allahumma ansur muslimina fi Palestina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.